Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Sahabat Putri Cempa, perempuan itu harus cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Tapi juga jangan terlalu berlebihan lah. Terus menonjolkan kecerdasannya sampai goblok-gobloknya presiden. Jokowi itu siapa sih misalnya? Itu ngeri ya, kalau ingat itu ngeri banget. Kasihan banget ibu-ibu itu dimanfaatkan oleh segelintir orang. Jadi dikira dia itu benar-benar aku kendel kan, aku gini kan, disyuting, terus kemudian apakah seperti itu tidak bercermin gitu loh. Ibu itu bercermin nggak pada saat mau ngomong seperti itu, terus kemudian mohon maaf ya, setelah dia lihat video itu rasanya gimana, malu nggak gitu loh. Sangat disayangkan sekali ketika perempuan diberi kecerdasan Allah tapi disalahgunakan. Jadi saya melihat oke, ibu itu dianggap pinter, kemudian dia caleg salah satu partai, nggak apa-apa. Perempuan diberi daya tarik, kelebihan dan sebagainya. Tapi kalau berlebihan dan overdosis ya dalam segala sesuatu itu nggak baik. Apalagi yang dikomentari adalah seorang presiden. Nah, cara bahasa ini pangkatmu apa tau bu wong presiden karo jenengan ini lebayina sama palsu murbur kan begitu. Ngeri banget. Saya sebagai perempuan saja prihatin. Kenapa ya kok mau diperlakukan seperti itu oleh orang, dan siapa yang membayarnya, siapa yang menyuruhnya, siapa yang mengkonsepnya, apa tidak kasihan seorang ibu dibikin seperti itu, kasihan suaminya, kasihan anak-anaknya. Dengan alasan apapun, agama tidak membenarkan orang itu julitin orang, apalagi seorang pemimpin, apalagi orang yang justru punya pengikut banyak. Se-Indonesia Raya. Loh, Pak Jokowi itu pemimpin kan khalifah kan, khalifahnya Gusti Allah di dunia kan. Nah, kenapa kok sampai seperti itu? Dan di sini saya juga tidak mau ngibain ibu itu, saya tidak nyebut nama, tapi saya rasa publik sudah tahu itu siapa yang saya maksud, karena ini sempat viral ya di beberapa TikTok dan sebagainya, itu viral banget. Justru yang sangat disayangkan adalah seakan-akan dia menikmati apa yang dilakukan itu bukan sesuatu aib, bukan sesuatu yang tidak baik, tapi kaya bangga, aku loh wani ngomong ini, aku itu loh berani menyuarakan pendapat apa yang disuarakan, itu tidak ada pendapat, itu ngelek-elek, itu gibah, itu membuli, itu menghina, itu melecehkan seorang pemimpin. Lah wong kira-kira ana wong edan saja ucap-ucapane lho niku dielek-elek saja enggak boleh kok. Apa meneh itu Pak Jokowi yang dimuliakan Allah menjadi seorang presiden. Lah kok sampai seperti itu? Dan apa dia tidak ngaca? Misalnya dari sisi fisik dan sebagainya dia enggak cantik, dari sisi keilmuan dia enggak pinter. Saya yakin banget, biasa saja. Kalau orang pinter enggak mungkin sampai nguna-nguna ini pemimpinnya seperti itu. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil bahwa ternyata orang cerdas atau orang pinter itu dimulai dari kecerdasan dan kepinteran spiritualnya, bukan hanya intelektualnya, tidak hanya akalnya, tetapi hatinya tertutup, jangan. Spiritualnya juga harus pinter, spiritualnya juga harus cerdas. Nanti pada saat ibu itu sudah sadar, diparingi kesadaran sama Gusti Allah, tiba-tiba mendapatkan hidayah, dia pasti akan malu dan menangis menyesali apa yang sudah dilakukan. Ya Allah, kenapa aku kemarin kok sampai melakukan itu? Berdosa boleh, melakukan dosa itu tidak apa-apa. Wong anjen manusa itu sifatnya dosa karo lali. Tetapi jangan sampai dosa kita itu merugikan banyak orang, mendolimi orang lain. Dosa karo awake dhewe wae lah. Misalnya contohnya ninggal sholat, lali rasa-rasa, ya wis ora apa-apa dimakfu sesuk disauri. Tapi kalau memberikan jariah dosa kepada orang lain, awas, hakul adami. Kita mati, kita belum minta maaf, nggak bisa. Jadi silakan, manusiaku sifatnya lali, sifatnya duwe dosa. Tapi kalau dosa itu melibatkan orang lain, berbahaya. Untuk itu perempuan yang cantik, cerdas, ayo kita membenahi diri kita. Mumpung di bulan suci Ramadan, jangan julid, jangan ghibah, apalagi kita ghibah atau julitin orang yang status sosialnya di atas kita jauh. Nggak
nggak pantas lah. Sisi keilmuan, sisi tahta dan jabatan, sisi pengaruh, sisi kekuatan itu di atas kita jauh. Kita selevel kita saja atau di bawah kita saja kita nggak boleh julitin kok. Kita nggak boleh fitnah, kita nggak boleh gibah, apalagi kalau di atas kita jauh. Itu bukan julid, Bu, itu mengkritik. Kritik ada tempatnya dan harus disampaikan dengan bahasa-bahasa yang proporsional dan semua harus pakai data yang akurat. Bukan sebuah fitnah, bukan gibah, bukan hanya karena benci untuk melecehkan atau membuli atau menghina seseorang. Teman-teman, Ramadan ketika kita julid, kita julitin orang, kita gibah, apakah puasanya batal? Ya batal. Hal-hal yang membatalkan puasa, di samping makan, minum, kemudian berhubungan badan suami istri di saat puasa, kemudian haid, nifas, kemudian karena sakit yang membatalkan puasa, di antara secara puasa hakiki yang membatalkan puasa adalah berbohong, tidak bisa dipercaya, berkhianat, menipu, ngerasani uang, terus kemudian tidak mengisi bulan Ramadan dengan hal-hal yang bermanfaat, tapi justru mengisi dengan hal-hal maksiat, naudzubillah min dzalik. Ini secara hakiki puasanya sudah batal. Artinya keberkahan dan kesempurnaan puasa tidak kita terima. Saya akan mengupas kembali tentang seorang perempuan yang berani menghina presiden hanya karena berlindung atau masuk dalam kubu satu capres yang lain. Ini sangat disayangkan. Kalau kita mau sadar, manusia itu tidak ada yang sempurna. Apakah kemudian Pak Anies Baswedan sempurna? Tidak. Orang itu dilihat saja kelihatan. Apakah Pak Prabowo sempurna? Tidak. Dilihat juga kelihatan. Dari sisi fisik, psikis, emosional, keilmuan, dan sebagainya. Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar Pranowo, semua punya kelebihan, punya kekurangan. Tetapi kita jangan menjadi pendukung yang fanatik tanpa alasan yang rasional. Apalagi sampai dikondisikan untuk menyerang salah satu pihak, naudzubillah min dzalik. Dosanya itu mengalir ke kita terus, Ibu. Dan kemudian kita memberikan pembelajaran yang tidak baik kepada masyarakat. Jenengan memberi kesempatan kepada orang lain ngerasani jenengan, hibahin jenengan juga tidak boleh. Aku tak ngelakoni ini, aku ben dirasani. Ngono aku dirasani kan videoku ditonton wong, aku viral, aku ndak boleh. Itu artinya jenengan menjebak orang lain untuk melakukan dosa. Berarti apa? Kalau orang itu melakukan dosa, jariahnya ada di jenengan. Jariah dosa loh. Jangan. Jadi ketika kita sudah berusaha untuk menjelaskan informasi-informasi yang baik, informasi yang valid, itu justru yang akan menjadi jariah kebaikan. Tetapi kalau kita mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang tercela, yang terhina, itu jariah kemaksiatan, naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Menjulitin orang, ngerasani orang, hibahin orang, apa sih untungnya? Apakah kemudian orang itu bisa bertambah baik? Tidak. Yang ada kadang-kadang malah ada kebencian dan permusuhan baru. Apakah kemudian kalau kita julitin orang atau ngerasani orang itu kita puas gitu? Enggak. Yang ada kita semakin rapuh dan semakin panas hati. Ya sapa sing tak rasani iki ya wong iku kok dak barbar gini-gini kok. Wong kok bejo terus misalnya. Orang yang jenengan rasani itu menerima keberuntungan terus, jenengan yang tukang rasani menerima kehinaan terus. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Untuk itu teman-teman, sahabat Putri Cempak, ojo ngerasani wong liya. Mending ngerasani awake dhewe, ya Allah Gusti, kenapa aku kok keset salat? Kenapa aku ijeh keset poso? Kenapa aku keset resik-resik omah? Kenapa aku tek malesan temenanan? Terus atine jawab, lah wong awakmu gembrot to, mane rasa-rasa resik. Oh, berarti nek ono aku kudu diet piye iki supaya diet sing aman, sing selamat. Oh, aku kudu makan yang teratur, aku kudu minum air putih, enggak boleh minum teh, enggak boleh minum es. Nah, kayak begitu. Sehingga apa? Sehingga ketika kita sudah mampu untuk muhasabah diri sendiri, kita tidak butuh orang lain untuk melakukan dosa seperti yang kita inginkan. Naudzubillah min dzalik, ojo mosok gara-gara awake dhewe wong liya terus nglakoni dosa lah tak jarak ben wong liya dosa kabeh lah gara-gara aku. Ya salah, jangan begitu. Kalau bisa kita muhasabah diri sendiri, menasehati diri sendiri bagaimana diri sendiri ini bisa untuk lebih baik lagi. Sahabat Putri Cempak,
Ketika kita julitin orang atau gibahin orang, itu biasanya orang itu mengungkap segala sesuatu yang dulu sudah terkubur dalam-dalam. Diungkit-ungkit lah, diudal-udal lagi, ta'udzubillah min dzalik. Sementara yang diungkit atau diomongin itu kadang-kadang orangnya sudah mati, orangnya sudah hilang, orangnya sudah taubat, orangnya sudah tidak maksiat. Ini kan menjadikan bumerang bagi kita sendiri. Lah wong wis wong apik-apik kok nduk rasani sampai diudal-udal, dilurus sok salahin. Nah itu jangan. Wes ta. Nek ana wong rasani, nek ana wong julitin jenengan bilang, "Maaf, saya tak keluar dulu ya, saya enggak ikut-ikut." Tegas. Biar orang lain tahu bahwa jenengan enggak seneng gibah. Maaf kalau sudah gibah saya enggak ikut-ikut. Saya enggak mau. Diri saya lebih jelek dari orang lain, ngapain aku gibahin orang lain. Wong awakku dhewe elek kok. Awakku dhewe salah akeh kok aku ngrasani wong lapo. Lah tadi kok ngrasani itu tadi ada perempuan yang ngrasani Pak Jokowi itu kan cerita bagaimana beliaunya itu berani menghina dan menyepelekan Pak Jokowi yang notabene Pak Jokowi ini dimuliakan Allah dengan menjadi presiden, dengan menjadi orang yang dipercaya oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Ini Pak Jokowi. Jadi kemarin Pilpres itu pendukungnya Pak Ganjar ya ada pendukungnya Pak Jokowi, pendukungnya Pak Anies juga ada yang menjadi pendukungnya Pak Jokowi. Kan Caimin juga dulu pendukungnya Pak Jokowi. Nah, pendukungnya Pak Jokowi ini mutlak ngumpul di Pak Prabowo. Seperti itu teman-teman. Ketika kita julitin orang, gibahin orang, rasani orang, itu separuh dari amal-amal kita hilang. Hilang. Kebaikan kita diambil sama orang yang kita julitin tadi. Apalagi di bulan suci Ramadan, berlipat-lipat juga dosanya. Hindari, jangan dilakukan. Lebih baik dibuat istighfar, dibuat untuk wiridan, zikir dan sebagainya. Sehingga hati kita, jiwa kita selalu menyatu dengan Allah, selalu dekat kepada Allah. Sahabat Tujuh Sembah, mari kita berusaha untuk mengurangi bahkan menghilangkan apa yang namanya rasan-rasan atau ghibah. Terutama para perempuan itu kalau ngerumpi nok kantor sampai wes tekan dindi. Kalau komentar-komentar netizen itu sampai ngeri-ngeri. Ojo, itu jariah kemaksiatan. Salam bahagia, salam Putri Cempa. Cerdas, cantik, mandiri, proaktif dan agamis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.